Film berawal ketika Garfield, si kucing Oyen yang hidup dengan segala kenyamanan, sedang memesan makanan melalui online. Mulai dari steak, roti, lasagna, hingga pizza, dan lain sebagainya. Tak berapa lama, pesanan itu datang dengan diantar oleh drone. Setelah selesai menikmati makanan, Garfield kemudian bercerita tentang masa lalunya sebelum dia diadopsi. Di malam yang gelap gulita dan penuh dengan badai, Garfield yang masih sangat kecil ditinggalkan oleh ayahnya di antara ganggang sempit. Sekian lama menunggu, Garfield mulai ketakutan dan merasa kalau dia sudah ditinggalkan sendirian. Garfield yang merasa kelaparan melihat ke arah restoran, di mana di sana ada John yang tak sengaja melihat kehadiran Garfield. Merasa terperdaya dengan kelucuan si Oyen, John secara diam-diam memasukkan Garfield ke dalam dan memberinya makan. Tak sampai di situ, Garfield yang masih kurang puas kemudian mendatangi meja-meja lainnya untuk mengambil makanan. Jelas saja, John merasa takut kalau penjaga akan menemukannya. Beruntung hingga akhirnya John berhasil keluar dan membawa Garfield tanpa ketahuan. Di luar, John terpaksa harus meninggalkan Garfield karena mengingat dia dilarang memelihara hewan di apartemennya. Namun lagi-lagi, John tak sanggup melakukannya. Apalagi Garfield yang masih kecil harus berjuang sendirian di malam yang gelap dan mencekam. Mau tidak mau, John pun membawanya pulang ke rumah. Kembali ke masa sekarang, di mana si Garfield yang awalnya kucing polos dan berwajah manis telah tumbuh besar bersama John dan juga anjing peliharaannya, yaitu Odie yang merupakan asisten setia dari Garfield. Meski sangat dimanja, Garfield ini sangat benci hari Senin, karena di hari itu Garfield akan mendapatkan perawatan rutin, yaitu mandi. Ternyata bukan cuma manusia yang benci Senin, si Garfield pun merasakan hal yang sama. Hari itu berlalu dengan baik. Mereka sempat menonton TV bersama, hingga kemudian tak terasa hari sudah malam. Seperti biasa, Garfield membawa John ke dalam kamar dan menidurkannya dengan nyaman. Begitu juga dengan Garfield dan Odie yang segera memejamkan mata mereka. Di tengah malam, kucing pemalas ini terbangun karena merasa kelaparan. Ia pun kemudian mengajak Odie ke dapur untuk mencari makanan. Ketika lagi sibuk memilih makanan, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam rumah mereka secara misterius. Benar saja, dua anjing aneh bernama Sharpei dan Whippet muncul di depan mereka. Awalnya Garfield biasa saja karena mengira sedang bermimpi dan meminta Odie untuk menampar wajahnya hingga 2 kali. Pei dan Whippet yang tak mau membuang waktu segera mengarungi dan membawa mereka. Sampailah mereka di bangunan tua. Di sana, Garfield dan Odie langsung diikat menggantung. Garfield pun tak tinggal diam dan berusaha memberikan ancaman ke mereka hingga hitungan ketiga. Namun sampai hitungan 309 tidak terjadi apa-apa pada mereka. Seketika sosok berjubah muncul dan secara lincah mendekati mereka. Tak menunggu lama, sosok berjubah itu segera melepaskan ikatan Garfield dan Odie. Setelahnya, Garfield seperti mengenali suara sosok berjubah itu, dan benar saja, ternyata itu adalah Vic, ayah kandung Garfield yang pernah meninggalkannya waktu kecil. Di saat mereka akan pergi dari sana, lalu muncul lagi seekor kucing Persia bernama Jeans. Dia adalah teman lama Vic yang dengan sengaja menculik Garfield dan Odie untuk memancing kedatangan Vic. Jeans kemudian menceritakan kisah masa lalu sebelum ia bertemu dengan Vic. Pada saat itu, Jeans adalah seekor kucing yang punya cita-cita untuk menjadi bintang. Tapi kenyataan membuatnya gagal dan terbuang menjadi kucing jalanan. Hingga ia bertemu dengan Vic dan teman-temannya yang segera mengangkatnya dari keterpurukan. Suatu hari, mereka melakukan pencurian susu di Lactosa yang merupakan peternakan sapi. Namun Jeans gagal kabur hingga dia ditangkap dan dibawa ke penampungan. Di dalam penampungan, Jeans merasa dikhianati teman-temannya. Lalu dia bertemu dengan Pei dan Whippet dan berencana membalaskan rasa sakit hatinya. Jeans mengatakan jika Vic harus membayar semua pengkhianatannya
dengan menggunakan susu sapi sebanyak 1 truk yang harus diambil di peternakan laktosa, tempat di mana dulu Jeans pernah ditangkap. Garfield masa bodoh dengan urusan mereka dan berniat kembali ke rumah karena merasa kalau dia tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian itu. Tapi ya jelas saja, Jeans dan anak buahnya tidak membiarkan itu terjadi dan memaksa Garfield dan Odie untuk ikut membantu Fig untuk mencuri susu. Setelahnya sampailah mereka di rel kereta api dan membuat sebuah rencana untuk bisa masuk ke dalam kereta yang akan melintas. Garfield bersiap di batang pohon di mana sang ayah akan melemparnya. Lalu kemudian Garfield sempat terlempar ke sana kemari, walaupun pada akhirnya mereka bertiga berhasil masuk ke dalam kereta. Sementara itu, John yang mengetahui kepergian kedua peliharaannya berusaha menelpon bantuan untuk mencari mereka. Di dalam kereta, Garfield dan Fig terus bertengkar karena Fig hanya menganggap kalau Garfield hanya kucing gemuk pemalas yang tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk tidur saja, Garfield banyak membutuhkan bantuan Odie. Tapi Garfield mengatakan akan membuktikan jika perkataan ayahnya adalah kesalahan. Setelahnya sampailah mereka di peternakan laktosa, di mana mereka akhirnya menjadi bingung bagaimana cara untuk masuk ke dalam sana, karena ada pagar besi tinggi yang berbahaya. Seketika Garfield melihat seekor banteng yang tak asing baginya, yaitu Otto, yang merupakan maskot dari produk susu di peternakan itu. Namun terlihat kalau Otto sangat memelas dan tak bersemangat. Dia pun bercerita kalau pemilik peternakan sebelumnya sudah bangkrut dan memberikannya kepada orang lain. Sebab dari itu, Otto akhirnya dibuang yang membuatnya terpisah dengan Ethel, kekasihnya. Karena sama-sama punya kepentingan, Garfield pun menawarkan untuk saling membantu, di mana Otto akan membantu mereka mendapatkan susu dan Garfield akan membebaskan Ethel. Setelah setuju dengan kesepakatan, mereka kemudian mulai menyusun rencana, di mana Otto yang mengetahui seluk-beluk peternakan akan mengarahkan mereka bertiga dari luar. Sebelum misi dilakukan, Otto menunjukkan daftar keterampilan yang harus diselesaikan, terutama untuk Garfield dan Fig yang masih sering bertengkar karena kenangan masa lalu, yang mungkin bisa menggagalkan misi mereka karena kurangnya kerja sama tim. Semua latihan sudah dilewati, tapi hal itu tidak membuat Garfield dan ayahnya bisa akrab. Odie kemudian mengikat mereka berdua di batang pohon. Hingga akhirnya Fig menceritakan kejadian sebenarnya pada malam itu. Sumpah sih, scene ini buat cat lover pasti nangis. Fig yang sangat menyayangi Garfield membawanya untuk mencari makan. Namun segala usaha mereka selalu gagal untuk mendapatkan makanan. Di belakang restoran, Fig melihat ada sisa-sisa makanan dan meminta Garfield menunggunya kembali untuk mengambil sisa makanan. Namun karena terlalu lama, Garfield akhirnya menuju ke restoran untuk bertemu dengan John. Sementara Fig yang melihatnya dari jendela hanya bisa senang sekaligus sedih karena harus berpisah dengan Garfield. Akhirnya, cerita itu membuat Garfield merasa tersentuh dan yakin kalau apa yang ada di pikirannya tentang ayahnya selama ini adalah salah. Di sisi lain, Jeans dihampiri Pei dan Whippet yang ingin ngasih tahu kalau Fig dan yang lainnya sudah mulai melakukan perampokan. Jeans lalu menghubungi petugas keamanan peternakan itu untuk melaporkan perampokan yang akan dilakukan Fig. Tentu, dia sudah punya rencana untuk menjebak Fig agar mereka ditangkap dan dikurung, sama seperti yang pernah dia alami pada masa lalu. Fig, Garfield, dan Odie segera masuk dengan melewati ruang elektrik. Setelah berhasil melakukan penyamaran, mereka melanjutkan perjalanan dengan melewati saluran udara. Garfield pun tersangkut dan bingung bagaimana ayahnya yang lebih besar bisa melewati lubang itu, sementara dia tidak. Akhirnya Garfield ditarik dan mereka terlempar ke ruangan keju. Garfield yang berada di tengah ruangan tiba-tiba terjatuh ke bawah, yang ternyata dia mendarat di bantalan keju. Namun kemudian keju itu meluncur ke arah parutan yang secara perlahan mulai mengikis keju. Garfield berhasil melompat ke arah Odie, tapi lagi-lagi
keju-keju itu bergerak menuju ke pemanggang. Odie membuat simpul dan berhasil menyelamatkan Garfield. Garfield mendarat di mesin pemotong. Odie yang awalnya berniat menolong malah terjebak juga bersama dengan Garfield. Fig yang melihatnya tak ingin berdiam diri dan dengan gagah berani melewati semua bahaya untuk selamatkan mereka. Dan dia berhasil. Setelahnya mereka menuju ke ruangan keamanan untuk menemukan kunci. Namun di sana mereka tak menemukannya dan malah bertemu dengan Margie, petugas keamanan kejam yang sebelumnya sudah menerima laporan dari Jeans. Karena tak ada pilihan, mereka akhirnya terpaksa melawan Margie. Di sini, mereka berhasil mengecoh dan sempat merebut kunci truk susu dari tangan Margie. Tapi Margie yang terlalu tangguh berhasil menghentikan mereka. Sementara di sisi lain, Otto yang mengetahui itu berusaha membuat kekacauan untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Tiba-tiba, Fig meminta maaf ke Garfield dan Odie karena dia segera melempar mereka ke arah Margie. Fig berhasil mendapatkan kunci dan segera pergi dari sana dengan mengurung Garfield dan Odie bersama dengan Margie. Setelahnya, Fig berhasil membawa truk itu ke tempat Jeans. Namun tiba-tiba, di tengah perjalanan, dia pun bertemu dengan Jeans dan anak buahnya. Di sini Jeans pun mengungkapkan jika sebenarnya dari awal dia tidak pernah menginginkan truk susu itu, melainkan dia hanya ingin menjebak Fig agar ditangkap dan dikurung di tempat pengendalian hewan. Sementara itu, Garfield merasa tidak percaya jika ayahnya sengaja menjebak mereka dan berakhir di dalam kurungan. Seketika John tiba-tiba muncul dan segera melepaskan mereka berdua. Dengan perasaan gembira, akhirnya Garfield bisa kembali ke rumahnya sambil menikmati kebiasaan yang sangat dia rindukan. Saat akan makan siang, Garfield melihat ke arah pohon dan mengingat ayahnya. Dia kemudian mendatangi pohon itu, dan di sana Garfield menyadari jika selama ini ayahnya selalu berada di atas pohon itu untuk melihat pertumbuhan Garfield dari kejauhan. Hal itu menyadarkan Garfield jika sebenarnya Fig tidak menjebak mereka, tapi sebaliknya Fig sudah menyelamatkan mereka dengan sengaja membuat Garfield tertangkap dan John pasti akan menemukan mereka. Lalu Garfield mengajak Odie melanjutkan misi mereka untuk selamatkan Fig. Setibanya di tempat Jeans, Garfield menyadari jika Fig sedang dalam bahaya dan akan dilempar dari atas kereta. Setelah itu Garfield dan Odie kembali mendatangi Otto untuk meneruskan kesepakatan mereka untuk saling membantu satu sama lain. Garfield kemudian bersiap di batang pohon dan akan dilemparkan oleh Otto. Sementara itu, Odie melakukan pemesanan makanan melalui drone yang akan membantu rencana mereka. Di saat kereta melintas, Garfield segera melesat dan berhasil masuk ke dalam kereta. Garfield dan Fig berhasil melarikan diri dengan menaiki kereta. Tentu saja, Jeans dan anak buahnya tak akan membiarkan mereka pergi dan mengepung mereka dari segala arah. Sampai pada akhirnya, drone yang dipesan Odie sebelumnya akhirnya datang ke arah mereka. Garfield segera memanfaatkan momen dengan menggunakan drone dan makanan itu sebagai senjatanya. Setelah berhasil melakukannya, Garfield dan Fig terjatuh, yang akhirnya membuat mereka harus bertahan di depan kereta. Karena sudah terjebak, akhirnya mereka berdua melompat dari atas kereta, di mana Odie dan Otto sudah menyiapkan jaring untuk menahan mereka. Tapi karena jaring itu terlalu ketat, membuat Garfield dan Fig malah terlempar kembali ke dalam kereta. Garfield dan Fig tertangkap dan bersiap akan dibuang dari atas kereta. Namun seketika Pai dan Whippet tersadar kalau apa yang mereka lakukan sudah keterlaluan dan menolak untuk mematuhi perintah Jeans. Tapi Jeans berhasil menakuti mereka hingga membuat mereka terjatuh. Di saat bersamaan, Jeans terhantam besi jembatan yang akhirnya membuat dia jatuh juga. Garfield dan yang lainnya saling berpegangan sebelum mereka terjatuh menghantam daratan.
Namun seketika Otto tiba-tiba datang untuk selamatkan mereka. Bahkan, Otto juga masih mau menyelamatkan Jeans bersama mereka. Setelahnya, Vic melakukan penyamaran, di mana mereka bertemu dengan Merci dan melakukan kesepakatan dengan menukarkan Ethel dengan truk susu dan juga Jeans yang sudah berada di dalam kurungan. Kemudian, Garfield dan Odie kembali ke rumah. Di sini, Garfield dan Vic merasa canggung untuk melakukan perpisahan. Di dalam rumah, Odie memaksa Garfield untuk menemui ayahnya. Lalu Garfield mendatangi pohon itu dan mengajak Vic untuk masuk ke rumah John. Film pun berakhir dengan bahagia, di mana John akhirnya membiarkan Vic untuk tinggal di dalam rumahnya. Bahkan, di hari ulang tahun Garfield, semua teman-teman hewannya datang untuk merayakannya. Dan film pun berakhir.